Kebetulan saya dapat info juga dari pengacara saya tim ya bahwa putusan kasasi dari yang dimohonkan oleh Reski, pemohonnya sebagai Reski itu tanggal 23 kemarin diputus, artinya sudah ditolak. Kasasi Reski ditolak oleh pihak Mahkamah Agung. Alhamdulillah kemenangan ini untuk Keke lah, gitu kan. Allah sayang dan baik sama Keke gitu sih. Kebetulan gini, saya belum bicara lagi dengan tim kuasa hukum, artinya mengenai tuntutan dan segala macamnya belum kita bicarakan gitu ya, dan belum rilis juga di website kan. Tapi yang jelas satu yang terpenting adalah pengakuan atas hak itu sudah dikabulkan, itu yang penting buat kita. Artinya kedepannya kan Keke itu masih panjang perjalanannya, dia punya, saya sudah bisa tahu asal usulnya, dia punya hak untuk tahu siapa ayah kandungnya, itu sudah dapat dipastikan. Ya pertama saya dengar kan, saya alhamdulillah ya, saya terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada orang tua, teman yang sudah mendoakan Keke khususnya gitu kan. Terus kepada tim pengacara saya juga yang hebat-hebat ini ya, sudah bertahan sampai sejauh ini dan ini dimenangkan oleh kita ya. Saya mengucapkan terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada pengadilan Mahkamah Agung yang sudah memutuskan dan benar-benar memperhatikan hak anak-anak di luar nikah. Yang memang mereka ini kan manusia, mereka ini tidak ada salah. Kesalahan itu kan dari orang tuanya gitu ya. Makanya kemenangan ini adalah benar-benar untuk Keke. Ya, sebetulnya untuk langkah selanjutnya yang fixnya kita menunggu rilis dari untuk di website ya dari Mahkamah Agung. Tapi sebetulnya langkah yang selanjutnya itu kan dari pihak Reski ya. Apakah dia akan melakukan peninjauan kembali, itu PK langkah selanjutnya, langkah terakhir. Tapi menurut kuasa hukum saya, kalaupun Reski melakukan PK, dia harus ada novum, bukti baru. Apa sih bukti barunya? Reski harus melakukan tes DNA. Itu loh. Hal yang selama ini kan dia hindari, menurut saya ya, hal yang selama ini dia tidak ingin lakukan. Reski harus melakukan itu gitu. Sebetulnya kan kalau bicara lelah, iya, bahkan pada saat di pertengah jalan, tengah tahun lalu lah ya, saya sempat bicara gini kan, anak saya kan punya hati dan perasaan juga, dia tahu sekali gitu loh penolakan dari ayahnya. Penolakan tuh artinya Reski tidak mau tampil, Reski tidak mengakui dari bacaan-bacaan di majalah, kan Keke sudah besar. Saya sempat mau mengakhiri gitu kasus ini, tapi saya cuman syaratnya satu, Reski harus bilang bahwa Keke bukan anak dan darah daging saya stop kok. Artinya itu cukup, kata-kata itu buat saya, kelak Keke tahu bahwa penolakan itu adalah besar dari ayahnya gitu. Tetapi setelah saya tidak pernah mendengar Reski bicara itu, dan kuasa hukum kan lanjut terus, balik lagi. Sakitnya Keke, lelahnya saya dengan perjuangan pengakuan anak ini terbayarkan oleh kemenangan di kasasi. Alhamdulillah itu aja. Bisa. Kita kan nunggu, kalau nggak salah tunggu 30 hari dari putusan tanggal 23 ya kalau saya tidak salah. Apakah pihak sana mau melakukan banding atau bagaimana gitu. Kita masih menunggu sih soal itu. Tapi kalau dari pihak kita, pihak pengacara mungkin akan eksekusi. Untuk eksekusi saya kurang jelas ya seperti apa, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut kepada tim lawyer saya gitu. Menjalani proses hukum juga yang sama. Dan kalau nggak salah dia menang di banding juga deh. Tapi ginilah ya, saya sebagai orang awam, dan kebetulan ini kan saya ibunya Keke ya. Siapapun, mau Mbak Tiara, wanita inisial W, atau siapapun di luar sana yang memang ada anak di luar nikah ataupun anaknya tidak diakui, kan buat saya putusan dari MK ini yang merujuk pada undang-undang pernikahan yang sudah direvisi, artinya setiap anak di luar nikah itu berhak mendapatkan hak keperdataan, tidak hanya dengan ayahnya, tapi dengan pihak ibunya atau ayahnya yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau tes DNA. Jadi saran saya, perjuangkan hak anak-anak kita gitu loh. Karena mereka berhak tahu kok asal usulnya, ayah dan ibu kandungnya gitu. Selama masih kita bisa usahakan. Artinya kasus Tiara dengan ayahnya Reski sendiri ini masih berlanjut dan sudah di tahap menang banding kalau saya tidak salah ya. Kalau saya sebenarnya tidak ada pesan ya, balik lagi ke orangnya. Saya sudah capek untuk kasih pesan-pesan ke Reski kan, 1,5 tahun ya. Bagaimanapun Keke adalah anaknya. Tidak usah malu untuk mengakui, tidak menjatuhkan namamu juga, tidak menjauhkan rezekimu dengan mengakui anak kandungmu sendiri sih.
buat saya. Kalau untuk melawan pengadilan atau putusan pengadilan yang sudah inkrah gitu ya, menurut saya sih nggak bisa. Dia harus mengikuti gitu loh. Karena akan ada punishment, akan ada, saya nggak tahu ya apa akan ada kurungan badan atau tidak. Cuman mungkin bisa ditanyakan ke pihak lawyer. Setahu saya putusan pengadilan itu harus dijalankan. Betul, harus dijalankan. Itu harus dijalankan putusan pengadilan itu. Saya nggak tahu kalau bicara materi ya, cuman saya nggak tahu, cuma mungkin bisa ditanyakan lagi kepada pihak lawyer. Karena kalau ditanyakan materi kan sebetulnya bukan itu juga. Mengakui aja Reski tidak mau gitu. Kita tidak usah jauh-jauh bicara materi. Pengakuan aja tidak mau gitu kan. Kalau materi kan selayaknya seorang ayah menafkahi anaknya. Itu aja sih. Gitu. Ya namanya dulu kan masih anak muda ya, masih tidak berpikir secara ke depan, tidak berpikir resiko segala macam. Ya murni ini adalah kesalahan saya dan Reski gitu loh. Tidak ada salah di Keke, sekali lagi bukan kesalahan anaknya. Saya lebih, karena anak saya perempuan 2 kan. Saya ingin anak saya jauh lebih baik daripada saya, daripada ibunya tidak melakukan hal-hal yang di luar, yang tidak semestinya. Itu aja sih. Semoga kelak jadi pembelajaran. Untuk komunikasi nggak pernah ada. Tidak pernah ada pihak Reski pribadi ya, kepada pihak saya tidak pernah ada. Pihak lawyer Reski ke lawyer saya pun tidak ada. Jadi miskomunikasi sama sekali. Jadi setelah ekspektasi kakak yang udah pede banget ya, Mm-mm. dan sekarang bagaimana tuh? Sebetulnya bukan ekspektasi, bukan kepedean juga, tapi ini kan kebenaran gitu ya. Kebenaran bahwa saya tahu, saya ibunya Keke, saya tahu sekali siapa ayahnya gitu. Jadi pernah ada wartawan yang nanya, Mbak seandainya ini gagal gitu kan. Kalau dilakukan secara benar, secara transparan, dan pengadilan memutuskan yang sahih gitu, buat saya ini kebenaran kok gitu loh. Ini kebenaran, dan insya Allah kalau Allah membuka itu Keke pasti menang gitu. Karena memang dia anaknya. Saya sangat legowo untuk hal itu. Tetapi saya harus tanyakan dulu kepada anaknya, gini kan. Anak ini kan baru mengenal nih, baru tahu, pasti butuh proses gitu kan. Dan anak ini juga kan ada tersakiti sebetulnya dengan penolakan keras dari Reski. Apa sih penolakan keras dari Reski itu kan? Setahun belakangan ini Reski tidak mengakui hubungan. Reski bicaranya Ananda Kaemita gitu kan, seakan-akan tidak mengenal. Saya cuma ngomong, lupa Reski dulu waktu kecil dia sering minta Keke untuk ke tempat syuting. Dia membelikan hadiah buat Keke ulang tahun. Seakan-akan sekarang itu dia memberi statement Ananda Keke yang orang lain gitu. Itu kan buat anak saya apa ya? Tersakiti lah. Tapi kalau seandainya Keke mau untuk ketemu Reski, silahkan. Karena saya tidak pernah mengajarkan benci sama anak saya untuk kepada siapapun, apalagi kepada ayahnya gitu. Mungkin juga diterima oleh Reski sendiri gitu, kalau keluarga dari Mm-mm. mungkin kakak nge-treat Keke seperti apa gitu. Ya sewajarnya aja gitu, sewajarnya bahwa ada 2 keluarga, dia ayahnya punya keluarga baru. Keke pun kan dirawat dengan baik, sangat baik oleh suami saya gitu kan, seperti anak sendiri sebetulnya. Ya untuk keluarga Reski kan juga mungkin butuh waktu gitu ya. Keluarga barunya Reski butuh waktu untuk mengenal, untuk dekat. Begitupun dengan Keke, butuh waktu untuk lebih mengenal dekat gitu. Artinya kakak mempersilahkan gitu Keke. Saya sangat mempersilahkan. Saya bukan tipe ibu yang pendendam atau enggak, tidak. Karena saya berharap apa yang saya lakukan jelek ini berhenti cukup di saya, tidak di anak-anak saya. Putusannya sudah keluar, amar isinya aja yang saya belum tahu. Alhamdulillah saya juga baru hari ini mendengar kabar bahwa perkara kasasinya sudah ditolak ya, karena yang mengajukan kan pihak dari Reski. Nah itu memang saya sudah dapat dan saya sudah lihat memang amar putusannya tolak, tapi isi dari amarnya saya belum tahu. Isi dari kasasinya tolak. Kalaupun putusan ini sudah selesai, sudah keluarlah di website, entah siapa yang dimenangkan, ya itu kan baru inkrah kan setelah putusan resminya kita terima. Nah, kita tunggu aja 14 hari ke depan setelah putusan resmi kita terima. Baru kita bisa melakukan apa yang mau kita jalankan. Berbicara lagi perjalanan perkara ini ya bukan hanya Bu Eni, ya Bu Eni lelah, kita juga sebagai kuasa hukum juga lelah kan gitu kan. Semua juga kita merasakan itu, terutama anak kasihan ya gitu. Tapi ya itu yang namanya perjuangan ya, kita kan harus tetap berjuang sampai istilah bahasanya sampai titik darah penghabisan kan gitu. Dan perjuangan ini juga semoga tidak sia-sia. Karena kan di sini kan niat kita baik mempertemukan anak biologis dan bapak biologisnya yang sempat
tidak diakui kan. Disitulah perjuangan kita bagaimana caranya supaya anak ini terbukti. Ada manusia yang memang dia peduli dengan permasalahan seperti ini. Ada juga manusia yang mungkin dia malu dengan permasalahan seperti ini, makanya dia menutupi dengan cara yang lain. Jadi itu semua kembali lagi ke orangnya gitu. Tapi kalau secara saya pribadi, saya juga punya anak, nah, gitu kan. Jadi mau bagaimanapun yang namanya kita seorang ayah, ya kalau kita punya punya empati, punya rasa kasihan, kita pastikan perhatikan anak itu loh. Dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum kan kita menggugat PMA, itu kan terbukti. Terus yang kedua juga si Reski dinyatakan ayah biologis. Sudah pasti dengan dinyatakan ayah biologis sesuai dengan undang-undang perkawinan yang sudah direvisi, itu pasti ada hubungan keperdataan. Nah, hubungan keperdataan itu kan menyangkut biaya anak, termasuk nafkah anak, biaya sekolah anak, macam-macam di situ. Proses selanjutnya apalagi? Selesai. Kalaupun ada peninjauan kembali PK, itu kan dari pihak Reski harus membuktikan bahwa DNA-nya tidak identik. Kalau seandainya insya Allah perkara ini ingkrah, ya kewajiban dia itu tadi hubungan keperdataan tadi antara ayah biologis dengan anak. Itu yang wajib dia selesaikan. Anak memang wajib tahu siapa ayahnya. Saya juga sudah ada rencana, tapi untuk sementara ini belum bisa saya ungkap. Mempertemukan antara anak dan ayahnya lah. Salah satunya pasti itu kita akan coba untuk pertemukan. Kalau itu pun isi putusannya memenangkan kita ya. Ya itu tadi, kan sudah jelas di undang-undang perkawinan yang sudah direvisi itu kan kalau terbukti ada hubungan keperdataan kan sudah pasti ya ayah biologis harus menafkahi anaknya kan. Kalau yang ngasih itu mah itu jauh waktu anak masih umur belum sampai 1 tahun per 1 tahun itu kan cuma ngasih berupa hadiah karena ulang tahun kan. Ya selebihnya sih tidak ada. Artinya nafkah untuk terhadap anaknya sendiri itu memang belum ada. Nah itulah yang akan kita bahas nanti kalau seandainya kasasi nanti itu memang berada di pihak kita. Saya meminta tes DNA itu dari sebelum gugatan di PN berjalan sampai pengadilan tinggi banding, sampai pengadilan tinggi banding itu berjalan, saya kan masih tetap minta untuk DNA. Sampai terakhir itu dari pihak mereka itu kan mengadakan konferensi bahwa mereka bersedia untuk DNA. Nah di situ kan saya menunggu. Ternyata kan faktanya mereka mengajukan kasasi. Tanggapannya ya saya pasti ya dia senang, dia bersyukur karena perjuangannya sekarang ada hasil yang positif. Bu Tiara juga sama ayahnya Reski juga kasasi juga dia. Ayahnya sudah masuk juga, sudah kasasi juga gitu. Makanya saya tinggal melihat apa putusan Bu Weni, ya insya Allah putusan Bu Tiara akan mengikuti putusan Bu Weni. Setiap rumah tangga itu ada ujiannya masing-masing sih, itu aja sih. Sama sih, ya kita laluin pegangan tangan nih sih. Aku support apapun yang suami aku kerjakan sih. Jadi ya udah percaya lah, udah sama-sama saling percaya. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu mah kayaknya udah dibahas yang udah kayak udah lewat deh.